Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Saat penguasa raksasa jatuh dengan keras di tangan Xiaoyan, aura yang bergolak membawa tekanan angin yang bertahan lama, seperti raungan rendah seperti monster, meraung di atas langit. Dan dengan munculnya Xuan Chongru, di bawah kaki Xiaoyan, api yang cemerlang tiba-tiba naik, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi lingkaran api, dengan cepat menyapu ke segala arah. Lapangan api. Saat domain dibuka, aura Xiaoyan menjadi lebih bergejolak, matanya dipenuhi dengan api aneh, dan gelombang semangat juang keluar dari tubuh Xiaoyan. Hahaha, ayolah, biarkan aku melihat seberapa kuat 6,5 Kaisar Bintang 8 itu. Dengan tawa yang tak terkendali dan heroik, Xiaoyan memegang penggaris berat di tangannya, dan dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju 6,5 Kaisar Bintang 8 terlebih dahulu. Huff, kamu mencari kematian. Beraninya kamu menghadapi 6,5 Kaisar Bintang 8 kita sendirian, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat bahwa Xiaoyan bahkan belum memanggil Xiao Jin, Raja Utara, lelaki tua berjubah hitam yang merupakan pemimpin tiba-tiba mengeluarkan dengusan marah. Perilaku Xiaoyan yang arogan seperti itu benar-benar membuat mereka sangat marah. Karena dia mengambil inisiatif untuk mencari kematian, lebih baik untuk menjatuhkannya sekaligus dan mengirimnya ke 4 sekte utama. Hehe, hadiahnya adalah milik kita semua. Di antara 6 orang itu, seorang lelaki tua berkulit gelap memandang Xiaoyan yang menembak ke arah mereka, tetapi menyeringai menghina, dan berkata. Mendengar ini, orang lain juga mengangguk dengan rakus, tidak peduli berapa banyak pasangan Xiaoyan saat ini, selama mereka bisa memenangkannya, maka semua hadiah yang ditawarkan oleh 4 sekte akan menjadi milik mereka. Bintang setengah Kaisar tidak akan sopan. Unggul. Saat lelaki tua itu berteriak seperti guntur, orang lain di sampingnya mengangguk serempak, dan kemudian energi pertarungan di tubuh mereka melonjak saat ini, berubah menjadi sinar energi pertarungan dengan warna berbeda, terburu-buru ke langit. Segera, sosok beberapa orang bergerak tiba-tiba, masing-masing dari mereka menunjukkan senjata di tangan mereka, dan bergegas menuju Xiaoyan yang mendekat. Pada akhirnya, hanya lelaki tua berjubah hitam yang mengikuti dari dekat setelah ragu-ragu sejenak. Meskipun dia tidak takut pada Xiaoyan, dia selalu merasakan bahaya yang samar, meskipun rasa bahaya yang samar ini tidak membuatnya merasa takut, tetapi meskipun demikian, itu masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi ketika tatapannya tertuju pada Xiaoyan, perasaan gelisah tanpa sadar menghilang, sepertinya aura berbahaya tidak terpancar dari Xiaoyan. Ledakan. Penguasa besar dan lebar bertabrakan dengan sengit dengan 6 orang di depan pengganggu, dengan suara ketukan logam dan besi, dendam yang melekat pada senjata kedua belah pihak juga tiba-tiba meledak pada saat ini. Gelombang energi pertempuran yang ganas tiba-tiba menyapu dari tabrakan antara penguasa raksasa dan 6 senjata, Xiaoyan dan 6,5 Kaisar Bintang 8 juga terguncang saat ini, dan dengan cepat mundur ke belakang. Ke-6,5 Kaisar Bintang 8 itu baik-baik saja, tetapi mereka berhenti pada jarak puluhan kaki di belakang dengan kejutan yang hebat, dan menatap Xiaoyan lagi, di bawah upaya bersama dari 6,5 Kaisar Bintang 8. Tapi itu adalah sosok yang sedikit malu yang terbang mundur hampir 100 kaki, yang cukup untuk menstabilkan sosok itu. Menghadapi 6,5 Kaisar Bintang 8 sekaligus masih terlalu sulit bagi Xiaoyan hari ini. Huff, Xiaoyan, sepertinya kamu hanya bisa menggunakan kata-katamu untuk pamer. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk dibawa pergi oleh kami. Pria tua berkulit gelap itu maju selangkah, dan aura tirani milik setengah Kaisar Bintang 8 berkumpul di depannya, menyapu ke arah Xiaoyan. Mendengar ini, wajah polos Xiaoyan tidak banyak berubah. Apa yang dikatakan pihak lain benar, 6,5 Kaisar Bintang 8, ini memang agak memalukan baginya, tetapi Xiaoyan tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat, pria. Jika ada yang berani meremehkan Xiaoyan, harga yang dia bayar mungkin adalah rasa sakit dalam hidupnya. Sepertinya aku hanya bisa menyelesaikannya satu persatu. Coba aku lihat, dengan kekuatanku saat ini, di mana batasnya. Sebuah pikiran melintas di benak Xiaoyan, dan Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, memegang penguasa Xuanzong erat-erat di telapak tangannya. Pada saat ini, energi pertempuran di tubuhnya mengalir dengan gila-gilaan, mengisi bagian dalam penguasa Xuanzong. Garis-garis misterius di permukaan penggaris yang gelap gulita secara bertahap berubah menjadi penuh dengan api.
7 tingkat menghancurkan langit. Saat raungan gemuruh jatuh dari mulutnya, tubuh Xiao Yan juga bergegas keluar, bergegas menuju 6,5 kaisar bintang 8 yang menghadapnya. Huff. Jangan melebih-lebihkan dirimu. Ayo pergi bersama. Selama kita menyingkirkan anak ini, kita bisa memilih keterampilan di Dan. Mulai sekarang, wilayah barat ini pasti akan memiliki dunia kita sendiri. Ayo. Pria tua berkulit gelap itu mengayunkan telapak tangannya ke depan dengan ganas, dan berteriak lagi. Dan ketika kata-katanya jatuh, mata orang-orang di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan keserakahan lagi. Mereka saling memandang, lalu mengangguk dengan keras, dan dengan semangat juang di tubuh mereka meningkat, mereka sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan yang akan datang. Pergilah. Dalam sekejap, jarak ratusan kaki antara kedua belah pihak telah melemah lebih dari setengahnya, dan jarak antara Xiao Yan dan 6 kaisar setengah bintang 8 hanya kurang dari 10 kaki. Dengan jarak yang begitu pendek, ditambah dengan fakta bahwa kedua belah pihak adalah pembangkit tenaga setengah kaisar, paksaan tak terlihat yang dipadatkan oleh aura seluruh tubuh telah bertabrakan satu sama lain satu langkah lebih awal, dan Xiao Yan memiliki 1 lawan 6, jadi dia secara alami jatuh ke dalam yang kurang beruntung. Haha, bocah sombong, kamu ditakdirkan untuk membayar harga atas tindakanmu saat ini. Mati. Melihat bahwa Xiao Yan telah menunjukkan kelemahannya, 8 bintang setengah kaisar yang berbicara sebelumnya mencibir lagi, kata-katanya penuh penghinaan untuk Xiao Yan. Huff, kesombongan yang tidak beralasan, tapi ada harga yang harus dibayar. Tenda luar angkasa, mulai. Dengan teriakan rendah, tubuh Xiao Yan yang bergegas maju tiba-tiba menghilang ke langit di bawah tatapan tak terbayangkan dari 6,5 kaisar bintang 8. 6 tenda, langkah ini hanya digunakan oleh Xiao Yan setengah tahun yang lalu, jadi sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan sayangnya, 8 bintang di depan Xiao Yan saat ini setengah kaisar tidak tahu apa-apa tentang ini. Saat berikutnya, ketika 6,5 kaisar bintang 8 bereaksi, sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di depan lelaki tua berkulit gelap di antara keenamnya. Dalam eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan, kekuatannya adalah yang terlemah di antara 6, tetapi dia baru saja menembus setengah kaisar bintang 8, jadi dia ragu-ragu setiap kali dia bergerak. Di mata Yan, pria ini adalah penjahat yang keluar masuk, atau dengan kata lain, orang yang lemah. Meskipun tingkat kultivasi Xiao Yan sendiri tidak sebagus yang sebelumnya, tetapi dalam hal mentalitas, dibandingkan dengan dia, Xiao Yan adalah orang yang kuat, dan dalam situasi ini, yang kuat menghadapi yang lemah, karena ada tidak perlu belas kasihan. Oleh karena itu, saat lelaki tua berkulit gelap itu sadar, penguasa besar Xiao Yan dengan kejam mendarat di dadanya. 7 tingkat menghancurkan langit, 1 kaki. Penguasa jatuh, orang mati. Dalam kehampaan, Xiao Yan perlahan-lahan menarik penggaris berat misterius di tangannya, dan menatap setengah kaisar bintang 8 berkulit gelap, menghadap 1 kaki yang tiba-tiba, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Saat penguasa Xuanzong jatuh di dadanya, kekuatan mengerikan itu langsung merusak seluruh dadanya. Diiringi dengan suara retak tulang patah, dendam mengerikan yang melekat pada penguasa misterius itu juga dengan cepat mengalir ke tubuh lelaki tua itu, seperti kuda liar yang berlari liar, mengamuk dengan liar di tubuh lelaki tua itu. Ledakan. Dalam kehampaan, disertai dengan suara teredam seperti balon yang meledak, tubuh setengah kaisar bintang 8 itu terhempas tak terkendali ke arah gunung di bawah. Segera setelah itu, terdengar ledakan lagi, dan tubuh lelaki tua itu terkubur dalam-dalam di pegunungan di bawah, dan dia tidak terlihat dimanapun. Dan di bawah eksplorasi jiwa Xiao Yan, yang terakhir telah jatuh ke dalam keadaan cedera serius, pada saat ini, dia mungkin mengalami kesulitan besar bahkan untuk menggerakkan jarinya. Pada saat itulah 5 kaisar setengah bintang 8 lainnya kembali sadar, ketika mereka dengan paksa menghentikan sosok mereka dan menoleh untuk melihat Xiao Yan untuk pertama kalinya, ekspresi wajah mereka begitu drastis mengubah. Tidak terbayangkan bahwa dalam waktu singkat ini, Xiao Yan telah tiba di antara mereka berenam. Kecepatan yang mengerikan ini mungkin tidak ada bandingannya bahkan dengan 9 bintang dan setengah kaisar. Ini, Zhao Hui. Dia benar-benar memukul Zhao Hui dengan serius. Namun, ketika salah satu dari 5 orang yang tersisa memperhatikan lelaki tua gelap yang terkubur jauh di pegunungan di bawah, ekspresi wajahnya langsung menjadi lebih ngeri. Dengan satu pukulan,
Dia melukai para setengah kaisar bintang 8. Mungkinkah kekuatan semacam ini benar-benar dapat dicapai oleh seorang anak di depannya yang hanya setengah kaisar bintang 5? Meskipun mereka tidak dapat mempercayainya di dalam hati mereka, fakta-fakta begitu jelas ditempatkan di depan mereka saat ini sehingga mereka tidak dapat mentolerir ketidakpercayaan mereka. Melihat ekspresi ngeri di wajah 5 orang yang berseberangan, Xiao Yan mencibir lagi, dan mengayunkan penggaris raksasa di tangannya dengan penuh semangat, berdiri miring di sisi kanan Xiao Yan, dengan dendam di tubuhnya melonjak, cahaya di penggaris raksasa sekali lagi bersinar terang. Hehe, bagaimana kalau kalian berlima juga ingin mencoba rasa ini? Jika kalian ingin mencoba, maka aku tidak keberatan mengeluarkan sedikit usaha lagi. Harus dikatakan bahwa trik Xiao Yan membunuh ayam dan monyet benar-benar membuat takut 5 orang saat ini. Memikirkan tragedi Zhao Hui, kelima orang itu tidak dapat menahan rasa dingin yang dalam di hati mereka. Mereka benar-benar tidak mau untuk mengikuti jejak Zhao Hui. Meski kelima orang itu ketakutan, meski cara membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet itu bagus, tapi seperti kata pepatah, pasti ada orang pemberani yang mendapat imbalan besar, dan melihat keuntungan didahulukan, mereka acuh tak acuh, orang bodoh akan melakukannya. Terlebih lagi, meskipun mereka kehilangan 1 orang sekarang, masih ada 5 orang yang tersisa, bagaimana bisa 5 setengah kaisar bintang 8 menghadapi setengah kaisar bintang 5? Xiao Yan, jangan mengintimidasi di sini. Meskipun kamu telah melukai Zhao Hui dengan parah, dia hanya yang terlemah dari kami berenam. Orang tua itu tahu bahwa kamu adalah seorang apoteker, dan kamu menyukai ini, itu sebabnya kami menembaknya daripada memilih salah satu dari kami berlima. Kali ini, pria tua lain berjubah brokat yang berbicara, dia adalah orang kedua di lapangan yang kekuatannya telah mencapai tahap setengah kaisar bintang 8 di samping pria tua berjubah hitam, dan dia bisa dianggap sebagai orang terakhir yang hadir orang yang kuat, oleh karena itu, kata-katanya sangat berbobot. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum ringan. Tidak peduli apa alasannya, setidaknya setengah kaisar bintang 8 saat ini telah terluka parah karenanya. Izinkan saya bertanya, untuk melukai para setengah kaisar bintang 8 dengan kekuatan setengah kaisar bintang 5 rekornya, yaitu melihat seluruh benua, berapa banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi saat berikutnya, kata-kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu membuat wajah Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengarnya. Terlebih lagi, metode rahasiamu yang dapat melintasi ruang dan keterampilan bertarung tingkat manusia, jika kamu menggunakannya bersama, konsumsi energi bertarung mungkin bukan jumlah yang sederhana. Berdasarkan tebakan orang tua itu, serangan seperti itu, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Berapa kali bisa digunakan? Pria tua itu bertanya dengan tegas, dan setelah melihat perubahan ekspresi di wajah Xiao Yan, dia tidak bisa menahan senyum bahagia di wajahnya. Keterampilan bertarung tingkat manusia bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Xiao Yan, jadi mereka secara alami tidak perlu khawatir tentang hal ini, tetapi satu-satunya hal yang membuat mereka takut adalah keterampilan gerakan aneh Xiao Yan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan mendatangi mereka, sesaat setiap kali mereka membuat mereka lengah, bagaimana mereka bisa terus bertarung. Tapi untungnya, perubahan wajah Xiao Yan memberi kepercayaan setengah kaisar bintang 8 ini. Selama Xiao Yan memiliki kelemahan, maka ini akan menjadi keuntungan mereka, dan mereka juga bisa mengalahkannya. Xiao Yan. Hanya saja ketika mereka mempertimbangkan ini, mereka mengabaikan poin terpenting. Bahkan jika energi pertempuran Xiao Yan di tubuhnya habis saat itu, jangan lupa bahwa di cincin nadan tubuhnya, masih ada orang yang kekuatannya sebanding, dengan 9 bintang Raja Utara dan Xiao Jin dari Kaisar Setengah. Ketika saatnya tiba, mereka juga tidak akan ada hubungannya dengan Xiao Yan. Ayo pergi bersama dan membentuk pengepungan untuk menjebaknya. Pada saat itu, tidak peduli seberapa cepat dia, selama orang-orang di sisi berlawanan dapat bereaksi tepat waktu, mereka masih dapat meredakan serangan Xiao Yan. Jubah brokat melihat bahwa dia mengayunkan telapak tangannya dengan kuat, dan energi pertempuran di tubuhnya menyembur keluar dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju Xiao Yan terlebih dahulu. Mendengar kata-kata itu, orang-orang lainnya segera mengangguk dengan kejam, tubuh mereka bergetar, dan semangat juang melonjak di tubuh mereka, dan mereka bergegas menuju Xiao Yan satu demi satu. Meskipun metode ini tidak dianggap luar biasa, tetapi saat ini adalah metode yang paling praktis, setidaknya dapat membuat kecepatan Xiao Yan tidak berguna di depan mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya,
dan tatapannya perlahan menyapu 5 orang yang mengelilinginya. Ada cahaya dingin di kedalaman pupilnya, dan dia sedikit mengerahkan kekuatan pada telapak tangan yang memegang penggaris Xuanzong. Penggaris lebar dan besar itu dengan cerdik ditempatkan pada sudut yang aneh. Apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa orang-orang di depannya ini lebih serakah dan gila dari yang dia bayangkan, dan bahkan pada saat ini, mereka masih mempermainkannya. Namun, meskipun demikian, Xiao Yan tidak takut padanya, dia yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Dou yang dapat mengancamnya, sama tanpa kecuali. Karena kamu tidak menyerah, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik kita adalah dengan bertarung. Xiao Yan menatap pria tua berjubah brokat yang berbicara sebelumnya, dan berkata dengan nada tenang. Kita tidak akan menderita untuk kedua kalinya atas kehilangan yang baru saja kita derita, jadi kali ini, lebih baik kamu menanggungnya sampai mati dengan patuh. Menghadapi mata Xiao Yan, lelaki tua berjubah brokat itu tersenyum dingin, lalu melambaikan telapak tangannya dengan keras, dan berteriak dengan tajam. Ayo lakukan bersama dan kalahkan Xiao Yan. Di atas kehampaan, 5 pembangkit tenaga listrik bintang 8 dan setengah kaisar berteriak serempak, dan sementara energi pertarungan di tubuh mereka melonjak dengan liar, pilar energi pertarungan melonjak ke langit dan langsung menuju ke langit. 5 hantu samar-samar terkondensasi dari aura dan paksaan yang menakutkan, menekan tubuh Xiao Yan dengan kuat, menyebabkan tubuhnya mengambang di kehampaan sedikit tenggelam. Meskipun aura yang terkondensasi oleh 5 pusat kekuatan setengah kaisar bintang 8 sangat menakutkan, meski begitu, wajah Xiao Yan masih terlihat sangat biasa. Jika seseorang ingin mengalahkannya berdasarkan ini saja, maka orang akan menganggap Xiao Yan terlalu sederhana. Ditemani dengusan dingin, naga ungu emas dan darah Phoenix di tubuh Xiao Yan langsung terangsang, dan aura yang lebih mendominasi terpancar dari tubuh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mengayunkan penggaris raksasa secara horizontal di tangan Xiao Yan, itu menekannya aura dan paksaannya langsung dipatahkan dengan satu kaki. Tekanan yang mengesankan telah dipatahkan, dan gelombang udara yang tak terlihat menyapu dari sekitar tubuh Xiao Yan. Kelima sosok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah, menatap tatapan Xiao Yan, dan bahkan lebih itu adalah perubahan mendadak. Tidak terbayangkan bahwa aura 5,5 kaisar bintang 8 dihancurkan oleh Xiao Yan di depannya. Anak ini aneh, kamu tidak boleh menganggapnya enteng, jangan menahan lagi, jika kamu benar-benar ingin meminum pil dan latihan itu, kamu harus melakukannya dengan sekuat tenaga, jika tidak, jika perahu terbalik di selokan, tidak ada dari kita yang akan diuntungkan. Pada saat seperti itu, lelaki tua berjubah hitam itu tidak lagi peduli dengan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dia berteriak keras, dan memperingatkan 4 orang lainnya. Mendengar kata-kata itu, 4 orang lainnya segera saling memandang dengan cemas, saling melirik, lalu mengangguk dengan keras, mengeluarkan teriakan mengejutkan dari masing-masing mulut mereka, dan menyerang Xiao Yan dengan gelombang semangat juang yang keras segera, saat mereka bergerak. Ayo! Menghadapi serangan yang datang dari 5 arah berbeda, Xiao Yan tidak berani gegabah. Meskipun dia tidak takut pada kelima orang ini, bagaimanapun juga mereka adalah pembangkit tenaga listrik bintang 8 dan setengah kaisar, dan jika satu tembakan mendarat padanya, konsekuensinya bukanlah lelucon. Saat berikutnya, kelima sosok itu telah tiba di sekitar tubuh Xiao Yan, energi pertarungan yang melonjak keluar terus-menerus, diringkas menjadi berbagai keterampilan bertarung di bawah kendali 5 orang, dan membombardir Xiao Yan dengan ganas. Menghadapi serangan ganas dari 5 orang, Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkannya dengan pikiran, kekuatan jiwa di tengah alisnya segera keluar, menyelimuti seluruh dunia seperti lautan yang agung. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, serangan 5 orang itu tiba-tiba melambat dalam pikiran Xiao Yan, dan Xiao Yan dapat memiliki sedikit ruang bernapas di bawah serangan ganas ini. Tiba-tiba, di bawah serangan gabungan dari 5 kaisar bintang 8,5 ini, Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih nyaman, meskipun serangan dari 5 kaisar bintang 8,5 tidak lemah, Xiao Yan dapat mengandalkan kekuatannya. Tirani, serta keterampilan tempur fisiknya yang menakutkan, dia tak terkalahkan untuk waktu yang singkat. Meskipun dia juga tahu bahwa keadaan ini tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi meskipun demikian, itu juga membuat 5,5 kaisar lebih cemas dan tidak sabar, dan terlebih lagi, itu juga untuk Xiao Yan, yang jauh lebih unggul dari Xiao Yan. Kekuatan kultivasinya sendiri sangat mengerikan.
Izinkan saya bertanya, Kaisar setengah bintang 5 mana yang bisa seperti dia, yang tidak dapat menunjukkan kekurangannya di bawah serangan setengah Kaisar bintang 8, dan siapa yang dapat menghadapi 5,5 Kaisar bintang 8 dengan kekuatan bintang 5,5 Kaisar? Tidak perlu dikatakan ya, orang seperti ini, saya khawatir bahkan jika Anda melihat seluruh benua, tidak mungkin ada. Tinju dan telapak tangan berpotongan, setiap kali Xiao Yan bertabrakan dengan 5,5 Kaisar bintang 8 ini, langit dan bumi akan berguncang, kehampaan akan meledak, dan pertempuran di lapangan akan menjadi semakin intens. Setelah periode keseimbangan yang singkat, di bawah aliansi yang kuat dari 5,5 Kaisar bintang 8, Xiao Yan pasti jatuh ke dalam kerugian dari serangan yang mengerikan itu. Kelima orang itu menyerang dengan ganas, serangan mereka seperti guntur dan kilat, jika Xiao Yan tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, bahkan dalam pertempuran sengit ini, wajah Xiao Yan tenang, dan sepasang matanya yang gelap tampak tenang, meskipun serangan 5 orang itu kuat dan aura mereka menakutkan, semua metode mereka habis di matanya. Menghadapi serangan dari 5 orang ini, jika dia adalah Kaisar setengah biasa lainnya, dia akan dipaksa untuk terluka parah sejak lama, tetapi Xiao Yan bukan orang biasa. Dalam pertarungan tangan kosong yang sengit ini, setiap bagian tubuh Xiao Yan menjadi senjata bertarungnya, tinju, siku, bahu, lutut, pinggang, dan bahkan kepalanya, semuanya menjadi senjata terhebat Xiao Yan dalam pertarungan saat ini. Dan penggaris besar dan lebar di tangannya seperti bagian dari tubuhnya, meskipun penggaris yang begitu besar dan berat ada di tangan Xiao Yan, itu seringan daun, dan kelenturannya tidak kalah dengan daun, sendi lengannya sendiri. Tentu saja, bagaimanapun, ada 5 Kaisar setengah bintang 8 di depannya. Bahkan Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya mengabaikan kekuatan yang terkandung dalam pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Kian, tentu saja, dibandingkan dengan serangan 5 orang ini, cedera Xiao Yan bukanlah apa-apa. Ledakan, ada konfrontasi sengit lainnya, Xiao Yan dan lelaki tua berjubah brokat mundur masing-masing 100 langkah, wajah Xiao Yan sedikit pucat, dengan darah merah mencolok mengalir dari sudut mulutnya, dan menatap lelaki tua berjubah brokat itu lagi, meskipun auranya masih panjang dan tebal, tapi di bawah ekspresinya yang bermartabat, tubuhnya juga bergolak dengan ki dan darah, dan pandangannya ke arah Xiao Yan juga penuh keheranan. Sulit membayangkan bahwa tidak hanya kekuatan Xiao Yan yang jauh lebih unggul dari kultivasinya sendiri, bahkan tubuh yang tampaknya kurus ini jauh dari yang dia bayangkan. Minum, Xiao Yan mati, tapi saat dia berhenti, saat berikutnya, ada sosok lain yang memegang pisau besar, dan menembak dari belakang Xiao Yan, hanya beberapa puluh kaki jauhnya dari Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menegang, dan saat dia berbalik, dia mengayunkan penggaris raksasa di tangannya ke dadanya, mencoba memblokir pukulan yang tiba-tiba itu. Dentang, terdengar suara benturan gendang telinga yang meledak, dan tubuh Xiao Yan terbang mundur tak terkendali. Langkah kakinya menginjak kehampaan, dan setiap langkah yang dia pijak akan menyebabkan kehampaan itu runtuh, kekuatan pedang yang baru saja diterima Yan. Ketika Xiao Yan berjuang untuk berhenti dengan paksa dalam kehampaan lagi, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seteguk besar darah, dan wajahnya yang pucat tampak banyak berjuang. Menghadapi pengeboman berulang kali oleh Bandi Bintang 8, meskipun ia memiliki keterampilan yang unik, masih sulit baginya untuk mengikutinya. Namun, saat Xiao Yan kembali sadar, ada orang lain yang bergegas maju di belakangnya, ingin memberikan pukulan terakhir pada Xiao Yan. Kali ini, Xiao Yan tidak berbalik untuk melawan, tetapi menyerahkan penguasa Xuanzong ke dalam ring. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan jiwa yang melonjak keluar dengan gila. Dengan cepat terkondensasi dalam kehampaan di depan Xiao Yan. 6 tenda, Ning. Dengan suara rendah di mulutnya, Xiao Yan tiba-tiba memiliki ekspresi kekerasan di matanya. Sekelompok orang di depannya benar-benar membangkitkan kemarahan di hatinya. Selanjutnya, apa yang menunggu mereka adalah pendekatan Stormy, saya juga pukulan yang sangat putus asa. Pada saat berikutnya, ketika sosok itu melewati bayangan yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, yang terakhir sudah muncul di langit yang lebih tinggi. Memegang penggaris raksasa di tangannya, melihat ke bawah, Doki di tubuhnya dengan gila-gilaan dituangkan ke penggaris berat misterius di tangannya saat ini, dan aura perkasa perlahan menyebar darinya, jauh di atas langit, mata Xiao Yan penuh kekerasan, dan matanya dingin, dan dia dengan cepat mengunci seseorang.
Mata Xiao Yan berkedip dengan cepat, dan dia segera mengunci seorang lelaki tua pendek dan gemuk di antara kelimanya. Kekuatan yang terakhir adalah yang terlemah di antara kelimanya saat ini, dan dia juga yang bisa dijamin Xiao Yan untuk mengalahkannya, tercepat. Mengunci target, Xiao Yan segera mengusir langkahnya, dan dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan pria tua pendek dan gemuk itu. Telapak musim semi kuning. Xiao Yan memegang penggaris raksasa ke belakang di tangan kanannya, dan mengangkat busur lengan kirinya di belakang telinganya. Energi pertempuran yang melonjak keluar dari telapak tangannya, dan dengan cepat mengembunkan telapak tangan seperti kristal di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat telapak kristal terkondensasi, telapak tangan kiri Xiao Yan juga membanting dengan keras ke arah lelaki tua yang mendekat. Menghadapi Xiao Yan yang menyerangnya lebih dulu, lelaki tua itu secara alami mengerti alasannya, tapi dia adalah setengah kaisar bintang 8, dan dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saat telapak tangan Xiao Yan menyerang, lelaki tua itu akhirnya bergerak. Saya melihat sosok depan lelaki tua itu tiba-tiba berhenti dalam kehampaan, dan telapak tangannya terkepal dalam kehampaan, dan energi pertempuran di telapak tangan menyembur keluar, dan dengan cepat terkondensasi menjadi kapak dan palu di tangan lelaki tua itu. Sambil memegang kapak dan palu di tangannya, lelaki tua itu mengerahkan kekuatan di lengannya, dan otot-ototnya yang padat tiba-tiba membengkak, lengan bajunya pecah, dan lengannya yang tebal segera terekspos ke udara. Melihat pemandangan ini, mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku. Tanpa diduga, pria tua pendek dan gemuk di depannya sebenarnya adalah pria dengan kultivasi fisik tingkat tinggi. Tapi sayang sekali, tidak peduli seberapa bagus tubuh fisiknya, hari ini dia tidak bisa lepas dari kematian. Harus mati, nak. Keterampilan bertarung tingkat manusia, kata terakhir. Setelah suara minum jatuh, kapak dan palu di tangan lelaki tua itu tiba-tiba terayun ke atas, palu persegi dan tebal menghadap langsung ke telapak tangan Xiao Yan, angin kencang terus meremas udara, dan dentuman sonik yang menusuk telinga terdengar terus-menerus. Dentang. Pada saat berikutnya, dengan suara logam dan besi bertabrakan seperti bel, kehampaan yang tak terlihat tiba-tiba mengaduk lapisan gelombang ruang seperti gelombang laut, berpusat pada Xiao Yan dan lelaki tua pendek dan gemuk, bergerak cepat ke segala arah, jauh. Suara keras ini seperti petir dari langit biru. Tidak lama setelah gelombang ruang menyapu, gelombang balas dendam yang lebih mengerikan menyapu seluruh langit. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan menderita bencana, dan hanya dengan satu pukulan, sebuah lubang besar yang dalam muncul di pegunungan. Pada saat yang sama, ketika badai energi menyapu, ekspresi 4 orang lain di sekitar mereka juga berubah. Dengan gerakan tubuh mereka semua mundur ke belakang, menatap pria yang diselimuti badai energi dengan sungguh-sungguh. Di tengah ruangan, masih ada 2 aura yang sangat kuat bertabrakan dengan keras. Retakan. Sangat disayangkan bahwa meskipun kekuatan Xiao Yan sendiri tidak lemah, lelaki tua pendek dan gemuk itu adalah pembangkit tenaga listrik setengah kaisar bintang 8, belum lagi keterampilan bertarung yang dia tunjukkan saat ini bahkan lebih baik daripada Xiao Yan. Telapak Huang Quan dalam sebuah konfrontasi, Xiao Yan untuk sementara dikalahkan. Dengan suara klik yang tajam, retakan kecil muncul di telapak tangan Huang Quan Xiao Yan. Ledakan. Saat badai energi menghilang, di atas langit, 2 sosok mundur dengan keras. Xiao Yan mundur ribuan kaki dalam sosok yang sedikit memalukan, melangkah keras ke dalam kehampaan, dan setiap langkah yang dia pijak akan menyebabkan pegunungan di bawahnya runtuh. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan seperti apa yang dialami Xiao Yan. Ketika Xiao Yan berjuang untuk menghentikan sosoknya, dia tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah merah cerah, wajahnya yang sudah pucat langsung berubah pucat saat ini. Harus dikatakan bahwa Kaisar setengah bintang 8 adalah setengah Kaisar bintang 8. Meskipun Xiao Yan tidak lemah, kesenjangan dalam kultivasi masih memungkinkan yang terakhir untuk mengambil banyak keuntungan. Itu saja. Setelah batuk 2 kali tanpa henti, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua pendek dan gemuk di hadapannya yang masih terlihat normal. Dibandingkan dengan Xiao Yan, lelaki tua pendek dan gemuk itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, ketika dia melihat Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa menahan senyum sarkastik. Hahaha, Xiao Yan, sepertinya kamu hanya bisa menggunakan lidahmu. Dengan kamu sendiri, tanpa mengandalkan metodemu, tidak mungkin kamu menjadi lawan orang tua ini. Pria tua pendek dan gemuk itu tertawa terbahak-bahak, seolah mengalahkan Xiao Yan adalah sesuatu yang sangat dia banggakan. Namun,
ketika dia mengejek Xiao Yan, dia sepertinya lupa bahwa dia mengalahkan Xiao Yan dengan kekuatan setengah kaisar bintang 8. Xiao Yan adalah setengah kaisar bintang 5, di benak kebanyakan orang, ini tidak lebih dari hal biasa. Hehe. Ya, aku ingat aku pernah memberitahumu sebelumnya bahwa ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan yang tidak masuk akal, tapi sepertinya kamu tidak ingat kata-kataku. Jika demikian, maka izinkan aku mengambil tindakan datang dan beritahu kamu. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mencibir sampai sekarang. Telapak tangan kanan yang telah memegang penguasa Xuanzong diayunkan dengan keras, dan balas dendam ditembakkan, ditutupi oleh. Ketika penggaris tebal melewati kehampaan, terdengar suara cici yang berderak, dan tekanan angin yang kuat membuat orang merasa terengah-engah meski berada jauh. 7 tingkat menghancurkan langit, 2 kaki. Tiba-tiba, mengikuti raungan yang menghancurkan mulut Xiao Yan, penguasa raksasa di tangannya tiba-tiba terbang melintasi kehampaan di depannya, dan cahaya mengerikan dari penguasa itu seperti gelombang laut yang bergejolak di permukaan laut, tanpa ampun menuju yang pendek dan gemuk. Orang tua si menyapu, mengesankan. Tapi untuk ini, lelaki tua pendek dan gemuk itu tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Jika Xiao Yan bergerak sementara dia tidak bereaksi tepat waktu, dia mungkin benar-benar tidak bisa menolak, tapi sayang Xiao Yan tidak melakukan itu, tetapi menghadapinya secara langsung di depannya. Dengan cara ini, dia tidak memiliki sedikit pun ruang untuk khawatir. Haha, Xiao Yan, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh, pukulanmu sendiri ini tidak akan menyakiti orang tua itu. Pria tua kekar itu mencibir, lalu mengayunkan kapak besar di tangannya lagi, dengan kapak menghadap ke atas, dan aura yang tajam menyebabkan riak ruang tak terlihat muncul di kehampaan di sekitarnya. Cobalah trik orang tua ini, keterampilan bertarung tingkat menengah manusia, buka gunung dan pecahkan lautan. Saat lelaki tua kekar itu berteriak, kapak di tangannya terayun ke atas. Tiba-tiba, dentuman sonik yang menusuk telinga terdengar, dan kehampaan yang tak terlihat tampak terbagi menjadi 2 bagian di bawah kapak. Udara yang dilewatinya dipotong oleh kapak, hanya menyisakan kekosongan kehampaan. Dan di bawah restu pertempuran Qi, ujung bilah kapak menjadi semakin menakutkan, dan aura perkasa menyebar darinya, yang membuat wajah orang berubah. Kekuatan kapak ini mungkin dimiliki oleh seseorang dengan level yang sama, yang kuat yang lebih kuat tidak berani mengambilnya dengan mudah, apalagi Xiao Yan. Dan ketika Xiao Yan merasakan aura menakutkan pada kapak, kulitnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Tirani orang ini jauh di luar harapannya, tekad untuk membunuh. Hahaha, oke, jika kamu menghormatiku, aku akan membayarmu kembali. Saat berikutnya, Xiao Yan, yang memiliki wajah serius, tiba-tiba tertawa liar penuh makna yang sulit diatur, dan kemudian mengayunkan penggaris raksasa di tangannya lagi. 3 kaki berturut-turut, 4 kaki ditumpangkan, kekuatannya menjadi lebih kuat, dan itu adalah lingkaran pertempuran antara 2 orang. Ketika 4 orang lainnya melihatnya, mereka juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Pengeboman kekuatan semacam ini, bahkan mereka, tidak boleh diremehkan. Di bawah tatapan semua orang, ciman yang agung dan kapak raksasa yang sama-sama mengancam mendekat dengan sangat cepat, dan saat berikutnya, mereka saling bertabrakan dengan keras. Ledakan. Hasil dari benturan 2 skill bertarung dengan momentum yang sama adalah mereka semua mati bersama. Saat berikutnya, badai energi yang menutupi langit dan matahari menyapu ke segala arah seperti gelombang besar. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah warna pada saat ini, dan ditutupi oleh badai energi yang padat. Pada saat ini, bahkan 4,5 kaisar di pinggiran mau tidak mau mengubah ekspresi mereka dengan liar, memutar tubuh mereka satu demi satu, dan berlari ke kejauhan seperti melarikan diri. Ketika mereka menatap badai energi yang mengerikan dari jauh, mata hanya dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Gelombang demi gelombang badai energi, desingan berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan selama 10 menit ini, dunia hancur, dan 4 pusat kekuatan setengah kaisar tidak punya pilihan selain mengguncang tubuh mereka. Dendamnya untuk sementara memblokir ruang di dalam jangkauan badai energi. Setelah sekian lama, ketika badai energi yang mengerikan hendak menghilang, di tengah lingkaran pertempuran, ada badai api aneh yang mengerikan yang tidak kalah dengan yang sebelumnya, menyapu lagi. Di ruang yang telah disegel oleh 4 pusat kekuatan setengah kaisar, lingkaran demi lingkaran kelopak teratai api secara bertahap berdiri di udara, naik melawan angin. Ketika lapisan kelopak teratai api benar-benar disatukan menjadi teratai api besar,
Topeng Douqi yang diringkas oleh 4,5 Kaisar Bintang 8 meledak secara paksa tak terkendali. Ledakan. Setelah badai api yang aneh menghancurkan topeng Douqi yang dipadatkan oleh 4 pembangkit tenaga setengah kaisar, energinya menghilang dan berubah menjadi gelombang panas yang menyapu ke segala arah di ketinggian. Merasakan suhu tinggi yang menakutkan yang dibawa oleh gelombang panas, ke-4,5 kaisar tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit memerah, merasakan kengerian di hati mereka. Kekuatan api aneh itu sangat menakutkan, dan bahkan mereka merasa bermartabat karenanya ketika meledak seperti ini. Mereka bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika mereka berada di tengah badai api yang aneh tadi. Ketika badai akhirnya mereda, beberapa orang melihat ke atas dengan rasa takut yang tersisa. Kemanapun mata mereka lewat, ada kehampaan tak berujung yang gelap gulita. Di bawah badai api yang aneh, seluruh kehampaan ini pasti akan runtuh. Dan ketika mata keempatnya menyapu seluruh kehampaan, mereka akhirnya menemukan dengan ngeri bahwa lelaki tua bertubuh kekar itu telah menghilang dari lapangan saat ini. Dan hasil seperti ini hanya bisa menunjukkan satu hal, lelaki tua pendek dan gemuk itu sudah meninggal. Bahkan, sangat mungkin tidak ada mayat yang tertinggal. Mati, mati. Ekspresi wajah ke-4,5 kaisar sedikit membeku, dan kemudian mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di mulut mereka, tidak terbayangkan bahwa setengah kaisar bintang 8, yang begitu kuat beberapa saat yang lalu, mengatakan bahwa dia ingin menjatuhkan Xiao Yan, hanya dalam beberapa saat, dia sudah menjadi jiwa mati bawahannya. Sampai saat ini, mereka berempat mengingat kata-kata yang dikatakan Xiao Yan saat pertama kali bertemu. Termasuk kamu, harus ada 10 jari setengah kaisar bintang 8 yang mati di tanganku. Dari sudut pandang ini, pernyataan ini bukannya tidak berdasar. Kesombongan yang tidak masuk akal akan benar-benar membuat mereka membayar harga yang mahal, sebagian besar, bahkan telah menyentuh hidup mereka. Ahem, sepertinya kalian berempat masih memiliki keserakahan di hati kalian. Di langit, Xiao Yan menutupi dadanya dengan satu tangan, terbatuk keras 2 kali, lalu berkata dengan nada dingin. Mendengar ini, ke-4 orang setengah kaisar mengernyit sedikit dan saling memandang, tapi kali ini, tidak ada yang berbicara lagi. Dan pada saat yang sama, tidak ada yang menembak Xiao Yan lagi. Hehe, kenapa, aku tidak berani bicara, juga tidak berani bergerak, kalau begitu, keluar. Melihat ekspresi ketakutan di wajah ke-4 orang itu, Xiao Yan mau tidak mau mencibir dan berteriak keras, membuat 4 orang di depannya ketakutan. Saya pribadi telah melihat Xiao Yan memenggal kepala 2,5 kaisar bintang 8 berturut-turut pada saat ini. Ketika mereka melihat Xiao Yan, mereka tidak lagi menganggapnya sebagai setengah kaisar bintang 5 biasa, tetapi seorang pria yang kekuatannya sebanding dengan setengah kaisar bintang 9. Pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Lagi pula, tidak ada setengah kaisar bintang 5 yang bisa membunuh setengah kaisar bintang 8, apalagi memenggal kepala mereka berdua dalam waktu sesingkat itu. Rekor semacam ini, tidak peduli di mana diperoleh, tidak ada yang berani dengan mudah percaya. Tapi ketika mereka berempat mendengar kata-kata dingin dan menghina dari mulut Xiao Yan, ekspresi mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah, dan emosi yang hangat dan marah naik lagi dari lubuk hati mereka. Bagaimanapun, mereka adalah setengah kaisar bintang 8, dan mereka adalah pusat kekuatan yang dihormati dimanapun mereka pergi, tetapi sekarang, mereka ditegur oleh setengah kaisar bintang 5. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Kekuatan mereka sendiri jauh lebih unggul dari tingkat kultivasi mereka, tetapi ini jelas bukan alasan bagi mereka untuk menundukkan kepala. Xiao Yan, menurut pendapatku, kamu baru saja kehabisan kekuatanmu sekarang. Setelah sekian lama, lelaki tua berjubah brokat itu berbicara lagi, menatap Xiao Yan dengan mata gelap, seolah ingin melihat sesuatu darinya. Meskipun Xiao Yan tidak terlihat dalam kondisi ideal saat ini, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang dapat menjamin bahwa Xiao Yan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Jika salah satu dari mereka berempat melakukan gerakan gegabah, maka orang yang membuat langkah pertama adalah orang yang pergi duluan. Tanpa tingkat kepastian tertentu, tidak satu pun dari mereka berempat akan bergerak terlebih dahulu. Pada saat ini, kata-kata menyelidik dari lelaki tua berjubah brokat membuat 3 orang lainnya juga menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian saat ini. Dan mereka juga berharap melihat beberapa perubahan halus di wajah Xiao Yan. Sangat disayangkan bahwa pada akhirnya, harapan di hati mereka hancur. Xiao Yan tidak tergerak oleh kata-kata lelaki tua berjubah brokat,
tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, menimbulkan senyum dingin dan sangat dingin. Karena Yang Mulia ingin mengetahui latar belakang saya, mengapa Anda tidak datang dan mengujinya sendiri? Mengapa repot-repot berbicara omong kosong? Anda, mendengar kata-kata mencibir di mulut Xiao Yan, pria tua berjubah brokat itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan mau tidak mau ingin memarahinya, tetapi segera setelah itu, pria tua lain menekannya, alisnya menegang, yang terakhir, yang secara bertahap menstabilkan suasana hati yang terakhir. Keempat setengah Kaisar Bintang 8 saling memandang dan berkomunikasi satu sama lain, tidak lama kemudian suasana yang sedikit tegang itu dipecahkan oleh ledakan tawa. Hahaha, Yang Mulia Xiao Yan hanya bercanda. Sebelumnya, saya hanya disihir oleh kedua orang itu, jadi saya menjadi musuh Anda. Sekarang mereka telah mati di tangan Anda, kami dapat dianggap telah dibangunkan oleh Yang Mulia. Selain itu, kami juga memiliki banyak masalah dengan 4 sekte utama, bagaimana kami dapat membantu mereka secara bergantian, hehe, hal-hal sebelumnya adalah kesalahpahaman, karena Anda dan saya aman dan sehat sekarang, lelaki tua itu menunggu orang-orang akan merasa nyaman, haha. Oh, benar? Jadi kalian berempat tidak mau bermusuhan denganku, jadi, karena itu masalahnya, kenapa kalian berempat tinggal di sini sekarang? Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tipis dengan mata menyipit, dan dengan sinis tersenyum pada 4 orang di depannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Pria tua berjubah brokat yang ingin berbicara pada awalnya menelan kata-kata itu tiba-tiba kembali ke bibirnya. Mereka saling memandang, dan kemudian berbalik ke Xiao Yan yang tertawa keras dan berkata, "Haha, ya, apa Yang Mulia Xiao Yan katakan adalah karena tidak ada yang salah, maka kita harus benar-benar pergi. Haha, Kakak Xiao, jika kita beruntung di masa depan, bagaimana kalau kita bertemu lagi?" Pria tua berjubah brokat memandang Xiao Yan dengan senyum ramah di wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum. Oh bagus. Xiao Yan tersenyum lagi, seolah-olah dia tidak mengingat masalah sebelumnya, dan ini juga membuat 4 orang di seberang tertawa terus-menerus. Kalau begitu aku tidak tahu kemana saudara Xiao akan pergi dalam perjalanan ini. Haha, jangan khawatir saudara Xiao, aku tidak sengaja mencari tahu, tapi hanya ingin tahu. Lagi pula, mungkin kita akan segera bertemu lagi, apa, ya? Pria tua berjubah brokat berkata dengan senyum di wajahnya, dan Xiao Yan juga tersenyum, jika adegan ini dilihat oleh seseorang yang tidak tahu, dia mungkin berpikir itu adalah reuni teman lama, sebuah teman yang telah melupakan tahun bagaimana dia bisa berpikir bahwa beberapa saat yang lalu, pertarungan antara kedua pihak sedang berlangsung, dan niat membunuh melonjak. Hehe, apa ini, aku akan pergi ke kota Wuxu. Mata Xiao Yan bersinar terang, dan dia tersenyum pada lelaki tua berjubah brokat itu. Oh, haha, kota Wuxu, karena ini masalahnya, saudara Xiao harus berhati-hati. Sejauh yang aku tahu, kota Wuxu adalah wilayah Kaisar Pedang. Di sana, saudara Xiao mungkin bertemu seseorang dari Sekte Pedang Surgawi. Petik 2. Mendengar ini, lelaki tua berjubah brokat tidak tahan melihat satu sama lain dengan 3 orang lainnya di samping, dan kemudian sepasang mata tua bayangan memancarkan cahaya redup, tetapi nada mulutnya terdengar seperti dia benar-benar prihatin tentang Xiao Yan. Mendengar kata-kata di mulut pihak lain, Xiao Yan tersenyum ringan, tetapi mengangguk, dan menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah brokat, dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih kepada kakakku, tapi aku tidak tahu siapa namaku. Lagi pula, hanya kamu yang mengenalku, aku tidak mengenalmu, tapi itu tidak masuk akal. Xiao Yan menatap lelaki tua berjubah brokat itu dan berkata dengan senyum penasaran. Mendengar hal tersebut, lelaki tua berjubah brokat itu langsung tersenyum dan menepuk keningnya dengan telapak tangannya, sepertinya perkataan Xiao Yan membuatnya sedikit malu. Pak Tua Wang Liang, karena pedang berkepala hantu di tangannya, dia diberi julukan monster. Jika saudara Xiao dalam masalah di masa depan, Anda dapat memanggil lelaki tua itu dengan namanya secara langsung, dan itu juga akan mendorong pergi beberapa onar. Pria tua berjubah brokat itu membelai janggutnya dengan satu tangan, dan tertawa bangga. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum dan segera mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang dia gumamkan pada dirinya sendiri lagi. Haha, oke, aku sudah menuliskan nama kakakku,
dan masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu, semuanya, selamat tinggal. Xiao Yan mengatupkan kedua tangannya dan berkata kepada keempat orang itu dengan senyum lebar, terutama beberapa kata terakhir, yang tampak sangat padat saat keluar dari mulut Xiao Yan, sehingga empat orang di depan mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan baru saja membalikkan tubuhnya, dan begitu dia menggerakkan langkah kakinya, dia ingin terbang menuju langit utara. Tetapi pada saat ini, empat orang di belakangnya menginjak dengan keras ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, sebelum Xiao Yan berbalik, mereka datang ke sisi Xiao Yan. Mengkonsentrasikan semangat juangnya, dia membanting telapak tangannya ke Xiao Yan. Hahaha, ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan yang tidak masuk akal. Aku akan mengembalikan hukuman ini kepadamu. Nak, jika kamu ingin disalahkan, aku menyalahkanmu karena terlalu sombong. Kamu sangat bodoh. Pada saat yang sama telapak tangannya menghadap ke belakang kepala Xiao Yan, lelaki tua berjubah brokat itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara mendesis gila, kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Xiao Yan. Tapi, di saat berikutnya, oh, sungguh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan menyerahkan punggungku kepada sekelompok orang yang ingin membunuhku? Antara langit dan bumi, seringai Youyu terdengar perlahan, bergema tanpa henti seperti lonceng. Dan setelah kata-kata itu jatuh, segera setelahnya, suara yang lebih dingin tanpa emosi sedikit pun bergema lagi di seluruh langit. Meletus. Apa? Saat suara acuh tak acuh menyebar ke seluruh langit, Xiao Yan, yang akan dipenggal oleh empat pembangkit tenaga setengah kaisar di saat berikutnya, tiba-tiba membengkak dalam kehampaan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak, aura yang sangat keras dan menakutkan dengan cepat menyebar dari tubuh Xiao Yan. Apa? Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah keempat kaisar setengah bintang 8 tiba-tiba berubah drastis, karena bahkan mereka tidak tahan dengan aura yang memancar dari tubuh Xiao Yan saat ini. Orang ini gila. Dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Mundur, anak ini akan meledakkan dirinya sendiri. Mereka berempat mendesis dan meraung, tapi sayangnya, sudah terlambat, aura di tubuh Xiao Yan di depannya sudah mencapai puncaknya, dan seluruh tubuh Xiao Yan telah membengkak lebih dari 3 kali keadaan normal aslinya, dan seluruh tubuhnya bengkak, digantikan oleh retakan yang padat, dan sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari retakan itu, menyilaukan mata orang-orang. Oh, aku hanya berpikir untuk berhenti sekarang, sudah terlambat. Melihat empat orang dengan wajah ketakutan saat ini, cibiran dingin Xiao Yan terdengar dari langit dan bumi. Aku memberimu kesempatan sebelumnya, tapi sayangnya, kamu tidak memanfaatkannya dengan baik. Tuanku, kami tahu kami salah, tolong singkirkan dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan menjadi satu-satunya yang akan mati. Xiao Yan, bukankah sayang sekali kau membunuh kami hari ini dengan biaya meledakkan diri meskipun masa depanmu cerah? Masih terlalu terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Selama kau berhenti, kali ini, 4 dari kita akan berbalik dan pergi, tidak akan pernah ada lagi pikiran jahat. Sampai saat ini, mereka berempat akhirnya benar-benar panik, dan terus berteriak, tidak peduli apa yang mereka sebut Xiao Yan, tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka hanya meminta Xiao Yan untuk berhenti bagaimanapun, penghancuran diri setengah kaisar bintang 5 kekuatan semacam itu, bahkan mereka, tidak tahan. Hehe, tidak ada jalan untuk kembali ketika kamu membuka haluan. Ini adalah pilihanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Lagi pula, siapa yang mengatakan bahwa aku akan mati bersamamu? Hehe, kamu harus ingat di kehidupan selanjutnya. Cari tahu seberapa mampu pihak lain, jika tidak, Anda hanya akan mengucapkan selamat tinggal sampai mati. Saat kata-kata Xiao Yan jatuh, Xiao Yan, yang hendak meledak di mana-mana, akhirnya meledak dengan raungan. Pada saat ini, badai energi yang mengerikan menyapu lagi, semburan cahaya putih yang menyilaukan menutupi langit, dan bahkan sinar matahari pun tidak bisa tidak diselimuti pada saat ini, langit dan bumi semuanya putih, bahkan jika itu putih. Tidak dapat melihat dengan jelas, segala sesuatu di antara langit dan bumi digantikan oleh cahaya putih, seluruh dunia tampaknya telah berubah, bagian atas dan bawah berwarna putih, tidak ada perbedaan antara langit dan bumi, apalagi timur, barat, utara, dan barat. Namun dalam cahaya putih ini, beberapa jeritan yang menusuk hati dapat terdengar dengan jelas,
dalam cahaya putih tanpa batas ini, tangisan yang menyedihkan ini membuat orang bergidik, merasakannya tidak terlihat, hingga rasa dingin. Cahaya putih bertahan lama, dan jeritan tak terbendung seolah-olah dunia lahir bersamanya, tidak sampai cahaya putih memudar dan benar-benar menghilang, seluruh dunia dapat dilihat dengan jelas, tetapi itu tidak lagi apa itu sebelumnya, terlihat seperti. Pada saat ini, sejauh mata memandang, ada kehampaan kosong tak berujung, dan bahkan pegunungan yang semula membentang di bawahnya telah berubah menjadi jurang pada saat ini. Ini adalah keruntuhan yang disebabkan oleh pecahnya kehampaan. Tidak mungkin untuk mengembalikan tempat ini ke tampilan aslinya dalam beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun mendatang. Di atas kehampaan, Xiaoyan perlahan melangkah keluar dari tenda. Dia tidak lagi meragukan kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri avatarnya. Meskipun tidak mungkin membunuh keempat orang ini, itu cukup untuk membuat mereka merasa baik. Selamat menikmati minum. Melihat ke bawah, ketika Xiaoyan menyapu jurang tak berujung di bawah dengan ekspresi sedikit bingung, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional di dalam hatinya. Kekuatan yang kuat pasti dapat melindungi dirinya sendiri dan melindungi orang-orang yang ingin dilindunginya, tetapi pada saat yang sama, apa yang dibawanya juga merupakan kehancuran dunia. Justru karena segala jenis keserakahan dan kekejaman maka aturan dunia ini telah berubah, dan justru karena empat kata itulah yang kuat dihormati sehingga dunia ini penuh dengan kehancuran. Dengan desahan yang tak bisa dijelaskan, wajah Xiaoyan kembali normal, tatapan suramnya tidak memiliki sedikit pun emosi, dan kemudian dia terus menyapu jurang tak berujung di bawah, akhirnya, dia mendarat di atas empat sosok dengan aura lemah. Keempat sosok ini persis 4,5 kaisar bintang 8. Namun, dibandingkan sebelumnya, aura mereka saat ini tampak sedikit lemah. Meskipun mereka tidak akan berakhir dengan cedera serius, mereka tidak jauh lebih baik. Pergilah. Mata Xiaoyan dingin, dan dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Panggilan. Merasakan sedikit usaha, dia menjerit pelan, dan berulang kali menampilkan keterampilan bertarung tingkat tinggi, yang menghabiskan kekuatan avatarnya pada saat ini, dan Xiaoyan menjadi sangat lemah pada saat ini, tetapi di depan ini 4 orang, dia tidak mau menggunakan ini tunjukkan itu. Terbang ke bawah, Xiaoyan memperbaiki dirinya di depan 4 sosok yang malu, melambaikan tangannya yang besar, dan penguasa berat misterius itu jatuh ke telapak tangannya, dan tekanan angin yang dibawa oleh jatuhnya penguasa berat itu membuat 4 orang di depan Xiaoyan saat ini mengubah ekspresi mereka. Dibandingkan dengan sebelumnya, mereka berempat saat ini lemah dan lemah, menunjukkan rasa kelemahan dari atas ke bawah, meskipun mereka masih memiliki kekuatan backhand, di depan pemuda berjubah hitam di depan mereka tidak bisa lagi mengangkat tangan mereka bantahan apapun. Selama mereka melihat penampilan tenang Xiaoyan, mereka telah kehilangan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Anak laki-laki di depannya yang kekuatannya hanya setengah kaisar bintang 5 tampaknya merupakan eksistensi menakutkan yang tidak akan pernah bisa mereka kalahkan. Ketika mereka memikirkan hal ini, tubuh keempatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat, dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Apakah pemuda berjubah hitam di depannya ini benar-benar setengah kaisar? Kamu, siapa kamu? Berapa level kekuatanmu, tepatnya? Apakah kamu benar-benar manusia? Atau, tubuh ini bukan tubuh aslimu? Saat ini, keempat orang ini telah kehilangan semua kekuatan tempur mereka. Mereka penuh ketakutan dan tahu bahwa kematian mereka akan datang, terutama lelaki tua berjubah hitam. Saat ini, dia menyesalinya di dalam hatinya. Sebelum pertempuran, dia jelas merasakan gelombang ketakutan di hatinya, yang merupakan firasat kematian, tapi sayangnya, dia tidak mengingatnya. Pada saat ini, sepertinya dia benar-benar melakukannya sendiri, dan dia bisa tidak hidup. Mendengar ini, Xiaoyan berjalan maju sambil menjawab pertanyaan keempat orang itu. Aku, Xiaoyan, setengah kaisar bintang 5, manusia, apa yang berdiri di depanmu sekarang adalah tubuhku yang sebenarnya. Adapun pertempuran ini, sudah berakhir. Melihat ekspresi yang sangat ngeri di wajah 4 orang di depannya, Xiaoyan mencibir, orang-orang seperti ini, semakin nyata hasilnya, semakin sulit dipercaya, namun, Xiaoyan tidak peduli untuk memperhatikan ini memegang penguasa misterius yang berat di tangannya, dia menginjak kehampaan, dan setiap langkah yang dia ambil sepertinya mendarat di hati keempat setengah kaisar bintang 8 ini, membuat mereka ketakutan. Tapak, 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 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah.
Ketika Xiao Yan berjalan di depan mereka berempat dengan langkah lambat, wajah keempat lelaki tua itu sudah benar-benar pucat, mereka gemetaran, dan keringat dingin mengalir dari dahi mereka seperti hujan, darah di wajah benar-benar hilang, dan seluruh orang tampak seperti menderita penyakit serius. Tidak hanya tubuh mereka yang gemetar, tetapi bahkan hati dan jiwa mereka pun ketakutan saat ini. Sebelum ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati di tangan setengah kaisar bintang 5. Pikirkan tentang bagaimana orang-orang pada tingkat ini biasanya memperlakukan mereka dengan hormat, bahkan 7 bintang dan setengah kaisar, mereka masih harus tampil dengan status rendah di depan mereka, tetapi Xiao Yan hari ini benar-benar hormat, kebiasaan dan imajinasi di dalam hati mereka. Wajah Xiao Yan dingin dan tanpa ekspresi, dan dalam beberapa langkah, dia sudah tiba di depan pria tua yang terluka paling parah di antara keempatnya. Melihat Xiao Yan datang di depannya, hati lelaki tua itu dipenuhi ketakutan. Semua orang takut mati, belum lagi lelaki tua ini telah berlatih selama ratusan tahun, dan dia bahkan lebih enggan mati. Melihat Xiao Yan saat ini seperti melihat dewa kematian, seolah-olah ada batu besar yang menekan jantungnya, napasnya menjadi sesak. Kamu, meskipun lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu, ketakutan dari lubuk jiwanya membuatnya sulit untuk berbicara. Dia tergagap dan mengatakan 3 kata, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mengenai hal ini, ekspresi Xiao Yan tidak berubah sama sekali. Dia berdiri di depan lelaki tua itu, mengangkat penggaris raksasa di tangannya, dan api aneh yang indah muncul dari penggaris. Api aneh yang menakutkan, di mata orang-orang tua, seperti wasiat dari neraka, sehingga dia tidak bisa menahan diri. 7 kaki menghancurkan langit, 5 kaki. Kata-kata dingin di mulutnya perlahan keluar, dan pada saat yang sama, penguasa raksasa di tangan Xiao Yan jatuh dengan cepat dengan suara angin yang sangat menindas, dan akhirnya, di bawah tatapan ketakutan dari 3 lelaki tua lainnya, dia membanting dengan keras, jatuh di dada lelaki tua di depan Xiao Yan. Ledakan. Dengan suara retakan tulang yang patah, orang-orang lainnya dengan jelas mendengar suara teredam seperti balon yang meledak. Tak perlu dikatakan lagi, hati lelaki tua itu mungkin langsung hancur dan meledak di bawah kaki ini. Dan mengikuti dentuman ini, tubuh lelaki tua yang tergantung di atas kehampaan juga jatuh tak terkendali dan cepat. Saat tubuh lelaki tua itu jatuh, Xiao Yan mengulurkan tangannya, dan hisap melonjak di telapak tangannya, dan segera setelah itu, sosok yang sedikit ilusi ditarik keluar dari tubuhnya. Xiao Yan, jika tubuh lelaki tua itu hancur, dia tidak akan hidup lama, jadi kenapa kamu harus membunuh semuanya? Jiwa dicabut, dan raungan menyakitkan lelaki tua itu segera terdengar. Melihat ini, 3 lainnya tidak bisa menahan perasaan lebih takut dengan gerakan Xiao Yan. Tanpa diduga, Xiao Yan di depannya terlihat sangat muda, tetapi metode ini sangat kejam, seperti beberapa monster tua yang telah hidup lama sekali. Aku tidak pernah meninggalkan masalah untuk diriku sendiri ketika aku melakukan sesuatu. Bahkan jika kamu hanya jiwa, kamu tidak akan bertahan lama, tetapi selama kamu memiliki hati, kamu juga dapat membawakanku masalah tanpa akhir. Aku tidak suka masalah. Menghadapi raungan lelaki tua itu, wajah Xiao Yan tenang, dan dia berkata dengan enteng. Tentu saja, meskipun dia berkata demikian, itu hanya salah satu tujuan kepindahan Xiao Yan, yang lainnya adalah tentang leluhurnya Xiao Xuan. Jiwa sisa Xiao Xuan membutuhkan sumber jiwa yang sangat murni sebagai energi untuk memelihara. Xiao Yan secara alami tidak dapat membunuh orang-orang yang tidak terkait untuk membantu leluhur Xiao Xuan, dan untuk musuh-musuh yang ingin membunuhnya, Xiao Yan selalu tidak akan ada yang selamat, jadi ini telah menjadi metode bagi Xiao Yan untuk mendapatkan kekuatan jiwa yang asli. Mengepalkan telapak tangannya, Xiao Yan dengan santai memegang jiwa lelaki tua itu di telapak tangannya, dan kemudian api iblis Jinglian dan nyala api jantung yang jatuh di tubuhnya muncul di telapak tangannya pada saat yang sama, melenyapkan kesadaran lelaki tua itu hanya dalam sekejap, dan mulai menyempurnakannya. Gunakan kekuatan jiwa di tanganmu. Setelah beberapa saat, setelah kekuatan jiwa di tangannya benar-benar disempurnakan, Xiao Yan untuk sementara memasukkannya ke dalam tubuhnya, dan melihat ketiga lelaki tua lainnya lagi. Setelah beberapa saat lega, mereka bertiga berangsur-angsur menjadi tenang, mengetahui bahwa kali ini mereka mungkin akan dikutuk, jadi mereka tidak lagi berjuang untuk meminta belas kasihan, tetapi saling memandang, dan kemudian menatap Xiao Yan, yang wajahnya lelaki tua berjubah brokat itu berubah menjadi tatapan kejam lagi, dan dia berkata kepada 2 orang lainnya di sampingnya dengan suara terkonsentrasi. Kalian berdua,
Benar-benar tidak terduga bahwa setengah Kaisar Bintang 8 kita yang agung akan mati di tangan setengah Kaisar Bintang 5 hari ini. Tetapi bahkan jika kita mati, kita harus membiarkan orang ini menyakiti kita. Biarkan dia tahu, kami adalah Kaisar berbintang 8 dan setengah yang bermartabat, dan kami jelas bukan kesemek lembut yang dicubit semua orang. Ahem, Xiaoyan, ayolah, bahkan jika lelaki tua itu dan yang lainnya mempertaruhkan nyawanya hari ini, kamu harus membayar harganya. Orang tua lainnya juga berdiri pada saat ini, menarik napas dalam-dalam, tatapannya tiba-tiba menjadi ditentukan, dia mengulurkan tangannya dan bergerak, sebuah pedang panjang jatuh ke tangannya, dan dengan ayunan pedang panjang itu, pisau menunjuk langsung ke Xiaoyan. Pada saat yang sama, di sisi lain, lelaki tua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya, menggenggam telapak tangannya yang kering dari udara tipis, dan sebuah tongkat panjang dengan kilau logam gelap dan rune misterius terukir di atasnya muncul di tangan lelaki tua itu, telapak tangan. Tongkat panjang melambai, membuat suara mendesing di kehampaan, dan kemudian menunjuk ke arah Xiaoyan. Pria tua berjubah brokat melambaikan telapak tangannya, dan pedang emas muncul di telapak tangannya. Dia memegang gagang pedang dengan satu tangan dan menggenggam bagian belakang pedang dengan tangan lainnya, bilahnya juga diarahkan ke Xiaoyan. Ayo pergi bersama, bunuh jika kamu bisa, jika kamu tidak bisa membunuh, bahkan jika kamu mencoba meledakkan dirimu sendiri, kamu harus mengambil nyawanya. Pria tua berjubah brokat itu berteriak keras, lalu menggerakkan tubuhnya, melambaikan pedang emas di tangannya, dan bergegas menuju Xiaoyan. Di dua sisi lainnya, kedua lelaki tua itu juga terbang dan bergegas menuju Xiaoyan. Tidak ada gunanya melawan ketika kamu mati. Melihat tiga orang yang bergegas di depannya, Xiaoyan mendengus dingin, berbalik di tempat, mengayunkan penggaris besar di tangannya dua kaki berturut-turut, dan menembakkan cahaya penggaris yang luar biasa, langsung menghadap ketiga orang di seberang, sisi setengah Kaisar Bintang 8. Namun, pada saat Cimang hendak bertabrakan dengan mereka bertiga, Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening, dan melihat lelaki tua berjubah brokat itu. Pada saat Cimang berayun, sosok depannya tiba-tiba berhenti di tempatnya, lalu berbalik, dan dengan cepat melarikan diri ke langit yang jauh tanpa melihat ke belakang. Orang ini benar-benar mengkhianati rekannya pada saat yang kritis. Tentu saja, dua setengah Kaisar Bintang 8 lainnya juga menyadari perilaku lelaki tua berjubah brokat itu. Ekspresi wajah keduanya segera berubah drastis. Mereka benar-benar tidak menyangka orang ini akan menggunakannya, sebagai perisai, mengkhianati mereka, untuk mencari peluang bertahan hidup mereka sendiri. Perilaku seperti ini sangat tercela, bahkan Xiaoyan tidak tahan, ketika poni yang menghancurkan bumi menyapu seluruh dunia, Xiaoyan dalam kehampaan bergerak dan melangkah ke 6 tenda yang baru saja dipadatkan sekali lagi. Tertawa, 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 karena jarak pendek antara 6 tenda, Xiaoyan dengan cepat menyeberang 3 kali, ditambah dengan kecepatan Tianjue yang mencengangkan, dia muncul di depan pria tua berjubah brokat. Penggaris besar di tangannya terayun ke samping, dan bagian depan penggaris langsung tertancap di tenggorokan lelaki tua itu. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia mungkin akan memukulnya. Aku paling membencimu orang pengkhianat dalam hidupku. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Dengan teriakan dingin, penggaris raksasa di tangan Xiaoyan mengayun ke bawah dengan keras, dan penggaris lebar itu memukul dada lelaki tua berjubah brokat itu dengan keras. Dengan darah yang memancar keluar, tubuh lelaki tua itu juga terbang tak terkendali, sepak bola ditendang keluar, itu meninggalkan busur sempurna dalam kehampaan. Saat berikutnya, sebelum lelaki tua berjubah brokat itu berhenti, Xiaoyan menggerakkan langkah kakinya dan menggunakan langkah Tianjue lagi dalam sekejap mata. Dia sudah tiba di belakang lelaki tua itu, dan menyapu penggaris raksasa di tangannya. Tubuh penguasa memukul punggung lelaki tua itu lagi. Terdengar suara retakan tulang yang patah, dan darah beterbangan kemana-mana. Mulut lelaki tua itu penuh dengan darah, dan auranya dengan cepat melemah, hampir terluka parah. Batuk-batuk, kamu. Kepala ibumu. Sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Xiaoyan menghantam wajahnya dengan pukulan keras, kekuatan mengerikan itu hampir mematahkan lehernya. Ledakan, 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 titik. Poni keras terdengar tanpa henti, dan di sisi lain, dua lelaki tua berjubah hitam yang terluka parah merasa ngeri, dan ekspresi mereka penuh dengan kengerian, dan bahkan pikiran untuk melarikan diri di dalam hati mereka benar-benar dilupakan oleh mereka. Pada saat ini, mereka banyak terluka, dan tidak nyaman bagi mereka untuk bertindak. Bagi mereka,
Melarikan diri pada dasarnya adalah kemewahan. Daripada melarikan diri, lebih baik tenang dan menghadapi kematian berikutnya. Mungkin itu akan membuat mereka merasa lebih baik. Ledakan, itu adalah pukulan berat lainnya. Pada saat ini, lelaki tua berjubah brokat itu tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Jubah brokatnya compang camping seperti pengemis. Tubuhnya berlumuran darah, dan separuh wajahnya berubah bentuk oleh raksasa penggaris, dan di peti khusus, ada beberapa lubang yang sangat mencolok, dan organ dalam di dalamnya telah lama rusak dan terpisah. Meskipun pengeboman Xiao Yan tidak memiliki sedikit pun dendam, tetapi dengan kultivasi fisiknya, sulit untuk ditanggung oleh Kaisar setengah bintang 8 ini. Meskipun lelaki tua itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, dia masih ragu untuk mengungkapkannya. Tidak sampai beberapa saat kemudian dia membungkukkan tubuhnya dan bersujud di atas kehampaan, dan berkata dengan susah payah dengan suara yang tidak jelas. Xiao Yan, bahkan jika aku mati hari ini, aku pasti akan menarikmu sebagai cadangan. Meskipun dia terluka parah, lelaki tua itu masih tak kenal lelah. Dia benar-benar menyerah pada kemungkinan hidup. Dia tidak percaya bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup hari ini. Yan membayar harga untuknya. Saat kata-kata itu keluar dari mulut lelaki tua itu, dendam di tubuhnya tiba-tiba menjadi ganas, dan energi mengerikan yang dipenuhi dengan aura destruktif terus menyebar dari tubuh lelaki tua yang terluka parah itu. Dari sini, lelaki tua itu sepertinya akan segera meledak. Melihat pemandangan ini, wajah 2,5 Kaisar Bintang 8 tidak jauh berubah serempak. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini akan sangat gila sehingga Xiao Yan akan bunuh diri bahkan jika dia ingin bunuh diri. Bayar harga dengan hidup Anda. Namun, melihat penglihatan Xiao Yan, perilaku gila lelaki tua itu berubah menjadi cibiran dan sarkasme di seluruh wajahnya. Saat berikutnya, dengan tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkedip, dia sudah muncul di depan lelaki tua itu. Dengan membalik tubuhnya telapak tangannya, dia ingin membanting telapak tangannya ke dahi lelaki tua itu. Namun, pada saat berikutnya, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Dengan ekspresi ganas di wajahnya yang terdistorsi, dia memeluk Xiao Yan dengan erat dengan kedua tangannya, berniat untuk menguncinya di lengannya dan mati bersamanya. Hahaha, mati, mati. Jika aku mati, kamu akan mati bersamaku. Hahaha. Mati, ya, tapi kamu lebih baik mati sendirian. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus lebih lembut. Mendengar ini, Xiao Yan mencibir, wajahnya dingin. Dia mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan jiwa yang melonjak terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian dia membanting telapak tangannya dengan keras ke kepala lelaki tua itu. Tangan Tian-Tian, hancurkan, keterampilan jiwa tingkat langit, tangan yang menjulang tinggi, dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada jiwa. Dengan kondisi jiwa Xiao Yan saat ini, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Dengan satu telapak tangan, jiwa lelaki tua di lengannya hancur, dan pada saat yang sama, energi pertempuran yang ganas di tubuhnya langsung menghilang dengan cepat, dan menyatu ke dalam ruang antara langit dan bumi. Sejauh ini, setengah Kaisar Bintang 8 lainnya meninggal di tangan Xiao Yan. Setelah menyelesaikan lelaki tua berjubah brokat, Xiao Yan melompat ke depan 2,5 Kaisar Bintang 8 yang tersisa. Pada saat ini, keduanya tidak memiliki semangat juang sama sekali, dan mereka hanya menunggu Xiao Yan datang ke mengumpulkan mayat. Melihat dua orang dengan wajah pucat saat ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega di wajahnya yang pucat, menghadapi 6,5 Kaisar Bintang 8 sendirian. Tidak peduli apa, dia masih terlalu enggan. Xiao Yan tidak melakukannya, bahkan berani membayangkan bahwa jika dia berada di depannya keduanya tidak kehilangan keinginan untuk bertarung, tetapi bertarung dengannya dengan nyawa mereka. Jadi apa yang harus dia lakukan? Tapi untuk keberuntungan Xiao Yan, mereka berdua tidak melakukan itu. Tertawa, suara angin yang pecah terdengar lagi. Xiao Yan menggenggam gagang penggaris dengan kedua tangan dengan susah payah, dan mengangkat penggaris berat misterius itu tinggi-tinggi di tangannya, berniat untuk memberikan pukulan terakhir kepada dua orang di depannya dan menyelesaikan masalah ini, sekaligus. Tetapi, itu tidak berhasil seperti yang diharapkan. Tepat ketika Xiao Yan hendak bergerak, suara guyu tiba-tiba terdengar dari lubuk hati Xiao Yan. Xiao Yan, hati-hati, seseorang datang ke sini, dan kemungkinan besar mereka datang ke arahmu. Kata-kata tiba-tiba guyu membuat ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut, dan kemudian dia sadar kembali, tapi dia mencibir di dalam hatinya,
Ada Bei Wang dan Xiao Jin, selama pihak lain bukan Doudi, dia tidak takut paling tidak, dia datang segera setelah dia datang, dan paling buruk itu hanyalah pertarungan lain. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan juga menjadi tenang, dan menjawab Gu Yu. Old Gu, sepertinya hidupku cukup berharga. Untuk kepentingan 4 sekte besar, ada begitu banyak orang yang mengejarku. Ayo, ini hanya pertarungan lain. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Yan, Gu Yu mendengus ringan ketika mendengar ini, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam. Kenapa, kamu begitu berani setelah berurusan dengan beberapa anak muda? Pihak lainnya adalah Doudi, jadi mungkinkah kamu ingin naik dan bertarung? Apa? Dengan teriakan kaget, ekspresi wajah Xiao Yan langsung berubah. Tanpa diduga, baginya, orang yang kuat di tingkat Doudi benar-benar waspada. Tidak apa-apa jika itu hanya setengah kaisar biasa, tetapi jika itu adalah orang kuat Doudi sejati, apalagi Xiao Yan dalam kondisi lemahnya saat ini, bahkan di masa jayanya, ditambah Bei Wang dan Xiao Jin, sama sekali tidak mungkin menjadi lawan. Untuk lawan, dari kelihatannya sekarang, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mundur sementara. Gulao, apakah kamu tahu tingkat kekuatan spesifik orang itu? Dengan wajah bermartabat, Xiao Yan bertanya pada Gu Yu di dalam hatinya. Doudi bintang 2, bahkan dibandingkan dengan Zhang Yi di kota Lengcui, hanya lebih kuat dari yang lebih lemah. Mendengar ini, ekspresi bermartabat di wajah Xiao Yan menjadi lebih berat. Bahkan telapak tangan yang memegang penguasa Xuanzong tidak bisa membantu tetapi sedikit mengendur saat ini. Sementara tenggorokannya berguling, Xiao Yan tiba-tiba menarik kembali penggaris raksasa yang dipegangnya tinggi-tinggi di tangannya, taruh di atas ring, dan kemudian, melihat kedua setengah kaisar bintang 8 yang tidak tahu harus berbuat apa, berkata dengan dingin. Gulungan. Dengan teriakan keras, dua orang di depan Xiao Yan sedang kesurupan, dan tiba-tiba kembali ke dunia nyata dari gerbang neraka, yang membuat mereka merasa seperti mimpi. Mungkinkah Xiao Yan di depannya hanyalah sebuah fantasi di dalam hatinya? Keduanya saling memandang dan tersenyum, tetapi senyum itu begitu pahit, mereka masih lamban di tempat, tidak bergerak sama sekali, seolah menunggu akhir dari mimpi ini. Katakan lagi, keluar, kalau tidak, kamu akan mati. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit cemberut, dan kemudian dia mengeluarkan raungan marah, niat membunuh yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, turun ke hati dua orang di depannya. Merasakan niat membunuh yang dingin ini, ekspresi Xiao Yan dan dua setengah kaisar bintang 8 tiba-tiba berubah, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa Xiao Yan di depan mereka bukanlah ilusi, dan kata-kata di mulutnya juga nyata. Perubahan mendadak membuat dua setengah kaisar bintang 8 sedikit linglung, ketika Xiao Yan mendengus marah dan api aneh menyembur keluar dari tubuhnya, keduanya dengan cepat bangkit tanpa melihat ke belakang, dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Setelah sekian lama, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan api aneh yang membakar seluruh tubuhnya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan Xiao Yan dengan wajah pucat. Melihat ke arah di mana keduanya pergi, Xiao Yan merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya, berkat fakta bahwa dia tidak memberitahu mereka kemana dia sebenarnya pergi ketika dia berbicara omong kosong dengan mereka sebelumnya. Sebaliknya jika mereka membiarkannya keluar, Xiao Yan mungkin dalam masalah sepanjang jalan. An Sheng lahir. Gulao, menurut perkiraanmu, berapa lama orang itu akan menyusul di sini? Setelah sadar kembali, Xiao Yan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada masalah penting yang ada. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tulang-tulang di tubuhnya merenung sejenak, dan kemudian di bawah tatapan berat Xiao Yan, dia berkata perlahan. Berdasarkan perkiraan lelaki tua itu, dia akan tiba di sini dalam waktu kurang dari setengah jam. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius, lalu mengambil napas dalam-dalam, menurunkan pandangannya, dan melirik kehampaan di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan di hatinya. Yah, lupakan saja, karena masalah ini tidak bisa dihindari, biarkan aku melakukan hal lain terlebih dahulu. Lagi pula, ini semua karena aku, jadi biarkan aku menyelesaikan masalah ini. Sambil mendesah ringan, Xiao Yan melambaikan telapak tangannya, dan api aneh berwarna hijau zamrud muncul dari telapak tangannya. Pada saat api aneh naik, aroma obat yang menyegarkan berubah menjadi kabut hangat dan bangkit, menyebabkan cedera permukaan Xiao Yan pulih pada saat ini. Merasakan nafas kehidupan yang kuat dalam api aneh ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan lega di hatinya,
Api aneh ini adalah tempat kelima dalam daftar api aneh, nyala kehidupan yang dikenal sebagai api kehidupan umur panjang. Nyala api kehidupan dapat membuat penerimanya memiliki umur yang sangat panjang yang tidak kalah dengan beberapa monster purba. Selama benih bahan obat dimasukkan ke dalamnya, mereka dapat terus mendapatkan bahan obat, hati para alkemis. Menghadapi kekosongan yang hancur itu, Xiaoyan dapat dengan mudah pulih. Tetapi untuk gunung yang hancur di bawah, Xiaoyan sendiri tidak memiliki cara untuk melakukan apapun. Tapi untungnya, dengan bantuan api yang berbeda, ini menyelamatkan Xiaoyan dari banyak masalah. Di bawah pengaruh nyala kehidupan, hanya dalam waktu singkat, kehampaan Zhoutian yang tak ada habisnya sekali lagi memulihkan penampilan aslinya. Meskipun pegunungan di bawahnya telah menghilang, itu telah digantikan oleh pemandangan yang lebih subur dari sebelumnya. Emerald Basin, mungkin dalam waktu dekat, tempat ini akan menjadi tempat latihan yang sangat baik di hati beberapa praktisi. Sementara Xiaoyan sedang memperbaiki ruang Zhoutian, di sisi lain, 2,5 kaisar bintang 8 yang melarikan diri dengan tergesa-gesa di sepanjang jalan tidak menyadari sama sekali bahwa ada keberadaan yang lebih menakutkan ke arah pelarian mereka. Jie, ada apa dengan kalian berdua? Kaisar setengah bintang 8 yang bermartabat dipukuli oleh Xiaoyan dan melarikan diri dalam keadaan yang sangat memalukan. Aku benar-benar tidak ingin melakukan apa yang 8 bintang setengah kaisar harus melakukannya. Saat 2,5 kaisar bintang 8 melarikan diri dengan gila-gilaan, tawa dingin dan aneh datang entah dari mana antara langit dan bumi. Keduanya terkejut, dan sosok yang kejam itu tiba-tiba membeku di udara. Dan kemudian mereka menyadari bahwa mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat satu pun sosok. Mampu bersembunyi dengan sempurna di bawah aura 2,5 kaisar bintang 8, jika kekuatan orang ini tidak sekuat Xiaoyan, itu sudah jauh lebih unggul dari mereka. Aku tidak tahu siapa kamu. Mungkinkah kamu di sini untuk Xiaoyan? Jika demikian, mungkin kami berdua bisa membimbingmu. Pada saat ini, jantung lelaki tua berjubah hitam itu berdetak sangat kencang, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang misterius yang berbicara pada saat ini mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Jie, kamu benar, aula ini memang ada di sini untuk Xiaoyan. Mendengar nama orang misterius itu memanggilnya, lelaki tua berjubah hitam itu merasa lebih bermartabat, meninggal untuk memanggilnya saja bisa mengatakan bahwa orang ini pasti sudah lama berada di posisi tinggi, dan statusnya sama sekali tidak sebanding untuk yang dari setengah kaisar biasa. Namun, tepat ketika lelaki tua berjubah hitam itu hendak berbicara, lelaki misterius itu kembali tertawa aneh, dan terus berkata mengikuti apa yang baru saja dia katakan. Namun, saya tidak membutuhkan Anda untuk menunjukkan jalannya kepada saya, tetapi Anda telah berkultivasi hampir sepanjang hidup Anda, dan Anda bahkan tidak dapat berurusan dengan setengah kaisar bintang 5. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda memilikinya, bertahan sampai sekarang. Anda, keduanya mendengar bahwa setengah kaisar bintang 8 di sebelah lelaki tua berjubah hitam itu akan sakit, tetapi lelaki tua berjubah hitam itu dengan paksa menekannya, dan matanya menunjukkan bahwa pihak lain tidak lemah, jadi yang terakhir mengambil kembali ekspresi Shenran dengan kesal. Jie, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah aku akan menyelesaikan Xiaoyan untukmu dan membalas kebencian darahmu. Mengikuti semburan tawa yang aneh, kabut hitam tebal tiba-tiba melonjak di sekitar 2,5 kaisar bintang 8, menyelimuti mereka. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat kabut hitam di sekitar tubuh mereka berdua terkejut, dan merasa tidak enak di hati mereka, sambil berteriak dengan marah. Energi pertempuran di tubuh mereka dengan cepat keluar dari tubuh mereka, dengan kejam membombardir kabut aneh di sekitar mereka. Jie, karena aku membalas kebencian darahmu, sebagai harganya, aku akan membayarnya dengan nyawamu. Saat suara itu turun, kabut hitam tiba-tiba melonjak, dan ada suara berderak aneh di dalam kabut, seperti hantu di neraka, yang menakutkan. Bang. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan, seolah-olah berusaha meledakkan kabut hitam tersebut, namun ternyata tidak semudah yang ia pikirkan, meski keduanya berusaha sekuat tenaga, kabut hitam tersebut tetap acuh tak acuh. Jie, kamu sangat naif. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari orang yang ingin kita bunuh. Saat tawa keras dan aneh keluar lagi, kabut hitam berangsur-angsur menjadi kental seperti cairan saat melonjak, dan kemudian saat cairan itu berangsur-angsur menggeliat,
ternyata menjadi tengkorak hitam satu persatu, menghadap kabut hitam, tengah bergegas ke arah mereka. Deru mengguncang langit, dan kemudian secara bertahap menjadi serak sampai menjadi sunyi. Baru setelah semua adegan bobrok di depannya dipulihkan, Xiao Yan menarik api anehnya. Dia memalingkan matanya dan melihat ke langit utara. Dia sudah bisa merasakan bahwa ada aura yang sangat menakutkan yang menuju ke arah dia saat ini terbang ke arah, meskipun Xiao Yan samar-samar bisa merasakan aura pembangkit tenaga listrik Dodi itu, dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Bagi Xiao Yan, daripada membuang-buang waktu dengan penuh kehikmatan, lebih baik berjuang untuk saat yang singkat ini untuk memulihkan sebagian kekuatannya sesegera mungkin. Mungkin ini akan membuatnya memiliki energi cadangan saat menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Terlebih lagi, dia masih memiliki Guyu, kartu truf terbesar di tubuhnya. Jika benar-benar datang ke saat kritis, dia percaya bahwa Guyu pasti tidak akan berpangku tangan. Jadi, sampai sekarang, Xiao Yan tidak punya alasan untuk menyerah, membuka semua peluang. Dalam kehampaan, melihat hutan yang semarak di bawah, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dari udara segar antara langit dan bumi. Merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di telinganya, Xiao Yan menyipitkan matanya, membalikkan telapak tangannya, dan sebuah pil seukuran dari kelengkeng muncul di telapak tangan Anda. Tanpa ragu, Xiao Yan menelannya dalam satu tegukan. Saat ramuan memasuki mulut, itu sudah berubah menjadi gelombang energi hangat, yang dengan cepat mengalir ke tubuh Xiao Yan di sepanjang tenggorokannya, memulihkan kekuatan Xiao Yan yang hilang. Saat ramuan memasuki tubuhnya, Xiao Yan menghembuskan napas lagi. Lalu menyilangkan kakinya, dan duduk bersila di kehampaan seperti ini dengan lambaian tangannya, cincin cahaya di antara jari-jarinya menyala, dan Raja Utara langsung muncul di depan Xiao Yan di samping, untuk melindungi tubuhnya. Setelah menyelesaikan ini, Xiao Yan membuat segel latihan dengan kedua tangan, meletakkan semua pikiran yang mengganggu di belakangnya, dan mulai menyempurnakan ramuan di tubuhnya dengan ketenangan pikiran. Melihat adegan ini, Guyu dalam tubuhnya tidak bisa menahan perasaan lega untuk Xiao Yan. Tidak kacau dalam menghadapi bahaya, ini adalah mentalitas yang harus dimiliki oleh orang yang kuat. Dalam hal ini, Xiao Yan telah melakukan pekerjaan dengan baik, ditambah dengan kecepatan kultivasinya yang menantang langit, Xiao Yan akan menjadi senjata hebat di dunia masa depan. Angin sepoi-sepoi menyapu dunia, berubah menjadi gelombang bergelombang terus-menerus di lautan hutan yang luas, menyapu dunia yang jauh. Matahari cerah dan tidak ada awan di langit. Langit biru dan dunia hijau di bawah membuat dunia ini penuh vitalitas. Tempat ini sepertinya adalah dunia baru di dunia santai yang belum pernah diinjak oleh makhluk. Namun, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda dapat menemukan bahwa di dunia yang hidup namun kosong ini, terdapat titik hitam yang sangat tidak konsisten, yang mengubah dunia santai ini menjadi rasa aneh lainnya. Dalam kehampaan, Xiao Yan duduk bersila, dengan kedua tangan membentuk segel latihan, dan teknik pembakaran di tubuhnya berjalan cepat. Di atas kepala Xiao Yan, pusaran energi yang sangat besar terkondensasi, dan energi langit dan bumi terkondensasi, dengan cepat tersedot ke dalamnya di bawah penyempurnaan api aneh, dendam yang dikonsumsi dalam tubuh Xiao Yan secara bertahap dipulihkan. Selama melahap dan memurnikan dengan cepat, waktu berlalu dengan tenang, sampai pada saat tertentu, langit biru yang semula tak berawan diselimuti kabut hitam tebal. Langit dipenuhi kabut hitam, seluruh langit berangsur-angsur diselimuti kabut hitam ini, matahari menjadi gelap, dan langit serta bumi menjadi gelap. Baru kemudian Xiao Yan perlahan-lahan menarik diri dari kondisi kultivasi, dan matanya yang tertutup perlahan terbuka-terbuka, cahaya keemasan yang tajam tiba-tiba keluar dari sepasang pupil hitam pekat. Ketika Xiao Yan melihat kabut hitam di seluruh langit untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Kabut hitam aneh ini memberinya firasat yang sangat buruk, dan pada saat yang sama, itu juga membuat Xiao Yan jejak kecurigaan muncul terhadap orang ini. Jie, Xiao Yan, aula ini telah menantikanmu selama 10 tahun. Tiba-tiba, tawa aneh terdengar dari antara langit dan bumi, seperti hantu dari neraka, sangat tajam. Mendengar nada akrab ini, Xiao Yan dapat memastikan dalam sekejap bahwa pihak lain pastilah orang dari wilayah tengah benua Yuanwu, yang disebut Ghost Shaman. Aula ini, sepertinya kamu sama dengan Master Aula ketiga terakhir kali, dan kamu juga orang dari level Master Aula. Wajah Xiao Yan sedingin es, dan dia berkata dengan mata sedingin es.
Jie, kamu benar, tapi aula ini tidak sebanding dengan sampah itu, aula ini adalah master aula utama. Siapa kalian? Ghost Shaman, didirikan oleh orang-orang dari klan jiwa. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan api berkelap-kelip di pupil yang gelap. Matanya yang dingin menatap langsung ke awan gelap di langit. Dia selalu memperlakukan orang-orang dari klan jiwa dengan dingin. Jika dia bisa membunuh mereka, dia tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Lewati 1. Untuk klan jiwa, Xiao Yan sangat membencinya. Mendengar ini, awan hitam pekat dan kabut di langit bergolak sebentar, lalu, tawa menyeramkan dan aneh itu keluar lagi. Jie, klan jiwa, ini benar-benar nama yang jauh, ini sudah di masa lalu. Biarkan dia lewat, sekarang, kita, disebut Gui Shaman. Mata Xiao Yan membeku, sepertinya dia akan menghadapi banyak musuh di masa depan, tapi sampai sekarang, yang membuatnya bingung adalah bagaimana orang-orang ini mengetahui identitasnya, dan untuk bisa begitu jelas baginya. Jie, sepertinya kamu memiliki banyak pertanyaan di hatimu. Jika itu masalahnya, maka sebaiknya kamu kembali ke aula ini. Kemudian, seseorang akan menjawab semua keraguanmu untukmu. Kabut hitam melonjak, dan tawa aneh terus berlanjut, seperti meringkik hantu, yang membuat orang merasa kesal. Jika aku benar-benar kembali bersamamu, satu-satunya hal yang menungguku saat itu mungkin adalah jalan buntu. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cibiran meskipun yang terakhir sangat akrab dengannya, dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ketidakmanusiawian mereka. Dukun, itu benar, kami tidak pernah memberikan jalan keluar kepada orang-orang dari klan Xiao. Sayangnya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Tertawa, dengan teriakan dingin, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya yang besar dengan ganas, dan penguasa Xuanzong muncul lagi, dengan suara angin yang menusuk, penguasa raksasa itu menunjuk langsung ke kabut hitam tebal di langit. Pada saat yang sama, Raja Utara di samping Xiao Yan juga melangkah maju dengan wajah dingin, dan aura tak terlihat menyebar dari tubuhnya, membuat kehampaan di sekitarnya menjadi sunyi. Jie, Xiao Yan, kamu hanya setengah kaisar, tidakkah kamu ingin bersaing dengan Kaisar Dou? Bahkan dengan boneka ini, itu tidak lebih dari sebuah tamparan di wajah. Tawa aneh keluar lagi, dan kata-katanya penuh ejekan dan sarkasme. Ini bukan pertama kalinya aku melakukan hal semacam ini, apa kalian tidak mengerti? Mengenai hal ini, Xiao Yan menunjukkan seringai di wajahnya, menatap awan kabut hitam di langit dengan mata serius, dan berkata dengan nada datar tersenyum. Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya punya boneka? Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan guntur keemasan yang cerah, dan melesat langsung ke langit. Cahaya keemasan memenuhi langit, berubah menjadi tiang guntur emas yang menembus langit dan menembus bumi. Pada saat yang sama, terdengar raungan naga yang dahsyat, yang menyebabkan awan gelap dan kabut di langit banyak menghilang. Pada saat ini, mengungkapkan kabut hitam langit cerah. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan seruan dari kabut hitam untuk Xiao Jin yang muncul saat ini. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Pada saat yang sama, tepat setelah cahaya guntur keemasan membubung ke langit, raungan naga keluar, dan ketika suara yang menghancurkan bumi terdengar, di suatu tempat di wilayah Silin, yang jaraknya hampir 10.000 mil, seorang tua ekspresi pria itu tiba-tiba membeku, pandangannya berubah dengan cepat, dan dia melihat ke arah di mana Xiao Yan berada saat ini. Pada saat ini, ada cahaya keemasan yang bersinar di mata tuannya yang mendung, memperlihatkan ekspresi terkejut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.